أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون, yang artinya itu, dan berpegang teguhlah kamu kepadanya tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu bercerai-cerai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau yang dimaksud masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mensatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Tafsir Al-Muyasa atau Kementerian Arab Saudi bahwa karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang bersaudara dan saling mencintai. Pada dahulu kalian sudah berada di tepi jurang neraka Jahanam, lalu Allah memberikan kalian hidayah kepada Islam dan menyelamatkan kalian dari neraka. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kalian simbol-simbol iman kebenaran, maka begitulah Dia telah menjelaskan kepada kalian segala yang benar, lalu mendatangkan kemaslahatan kepada kalian agar kalian mendapatkan hidayah menuju jalan yang lurus dan menapakinya, sehingga kalian pun terbebas dari siksa neraka. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Berpeganglah kalian semua pada Al-Quran, jauhilah perpecahan dan perselisihan, dan bersyukurlah kepada Allah atas kenikmatan yang telah Dia berikan berupa persatuan dan kasih sayang di antara kalian. Setelah kalian saling berselisih pada masa jahiliyah, kemudian dengan karunia Allah kalian menjadi saling bersaudara dan menyayangi. Dan sebelumnya kalian hampir jatuh ke jurang neraka Jahanam, kemudian Islam menyelamatkan kalian. Selanjutnya, tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada ayat ini Allah memerintah kaum mukmin menjaga persatuan dan kesatuan, dan berpegang teguhlah serta berusahalah sekuat tenaga agar kamu semuanya membantu untuk menyatu pada tali agama Allah, agar kamu tidak tergelincir dari agama tersebut. Dan janganlah kamu bercerai-berai, saling bermusuhan dan mendengki, karena semua itu akan menjadikan kamu lemah dan mudah dihancurkan. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika mengeluarkan kamu dari kekufuran kepada keimanan dan menyatukan hati kalian dalam persaudaraan. Padahal kamu dulu pada masa jahiliyah saling bermusuhan, saling membenci dan memerangi tiada henti dari generasi ke generasi. Lalu Allah mempersatukan hatimu dengan harapan dan tujuan yang sama, yaitu memperoleh ridho Allah. Sehingga dengan karunia-Nya, yaitu agama Islam, kamu menjadi bersaudara dalam satu keluarga pada masa jahiliyah yang terjadi permusuhan selama ratusan tahun antara suku Aus dan suku Khazraj. Setelah datangnya Islam, mereka dapat bersatu dengan penuh persahabatan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang tafsir daripada tafsir Jalalain dan juga tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Jalalain, Jalaluddin Mahalli dan juga Jalaluddin As-Suyuti. Berikut adalah berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Maksudnya agamanya, semuanya, dan jangan kamu berpecah belah setelah menganut agama Islam. Maksudnya itu.
serta ingatlah nikmat Allah, yakni janganlah, maksudnya itu yakni karunia-Nya. Nih yang dimaksud nikmat Allah itu adalah karunia-Nya. Hai golongan Aus dan Khazraj, ketika kamu, maksudnya itu sebelum Islam, bermusuh-musuhan, maka rukunkannya, artinya dihimpunnya di antara hatimu melalui Islam, lalu jadilah kamu berkat nikmatnya bersaudara dan agama dan pemerintahan, padahal kamu telah berada di pinggir jurang neraka, sehingga tak ada lagi pilihan lain bagi kamu kecuali terjerumus ke dalamnya dan mati dalam kekafiran. Lalu diselamatkannya kamu daripadanya melalui iman kalian. Demikianlah sebagaimana telah disebutkan tadi, Allah menjelaskan ayat-ayatnya supaya kamu diperoleh petunjuk. Yang selanjutnya yakni dari tafsir Ibnu Katsir, Ismail, beliau adalah Ismail bin Umar al-Quraisy bin Katsir. Firman Allah, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan habalillah ialah janji Allah seperti yang disebutkan dalam ayat selanjutnya, yaitu firman-Nya, yakni janji dan jaminan. Al-Quran adalah tali Allah yang kuat dan jalannya yang lurus. Ibnu al-Murdawai meriwayatkan dari jalur Ibrahim Ibnu Muslim al-Hijri dari Abu Ahwas dari Abdullah radhiyallahu an yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah yang kuat. Dia adalah cahaya yang jelas. Dia adalah penawar yang bermanfaat, perlindungan bagi orang yang berpegang teguh kepadanya, dan keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuknya. Telah diriwayatkan dari hadis Hudzaifah dari Zaid bin Ibnu Arqam hal yang semisal. Waqim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Amashi dari Abu Wail yang menceritakan bahwa Abdullah pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya jalan itu adalah tempat lalu lalang. Setan-setan selalu datang kepadanya. Hai Abdullah, ambillah jalan ini, kemarilah, tempuhlah jalan ini. Maka mereka berpegang kepada tali Allah, karena sesungguhnya tali Allah itu adalah Al-Quran. Jadi kesimpulannya daripada materi ini adalah dalam mengarungi lautan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat, ada dua hal yang tidak pernah sunyi daripadanya, di mana kita mempunyai pilihan atas dua hal tersebut, yaitu kebaikan, dan di sisi lain kita disebut kemungkaran. Mengingat bahwa kebaikan merupakan idaman bagi setiap umat manusia, karena dengan kebaikan itu berujung kepada kebahagiaan. Sedangkan kemungkaran merupakan pangkal dari penderitaan dan juga kesengsaraan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta dan yang Maha Pengatur telah memberikan akal dan pikiran bagi umat manusia. Untuk apa? Untuk memilih satu di antara keduanya dengan menemukan tolak ukur syariat, di mana umat Islam untuk itu mendapatkan perintah untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang mungkar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.